Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, mulai pelajaran kita pada hari ini adalah sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dapat semuanya pada hari ini? Apakah semua siswa hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Pada hari ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Apa? Fikri apa guys? Fikri. Contohnya mendorong meja. Ya, lain selain Fikri? Mendorong kursi. Mendorong meja. Terus mendorong kursi. Apa itu udah gesek? Nah, coba silakan Pukli sama Indri maju ke depan. Coba kalian peragakan mendorong benda yang ada di kelas kita. Apa yang kalian rasakan ketika Pukli? Ketika mendorong kursi, apakah terasa kasar atau halus? Kasar. Indri, gimana? Ketika mendorong pas ini rasanya gesekannya kasar atau halus? Kasar. Nah, semuanya di sini dapat kita lihat bahwa gaya gesek ini adalah apa? Gaya gesek hari ini adalah ataupun yang pertama membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda, tidak atau kasar atau halus. Yang kedua menjelaskan berbagai cara memperkecil dan memperbesar gaya gesekan. Di mana gesekannya biar besar ataupun kecil. Nah, gaya gesek adalah gaya yang muncul antara dua permukaan benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan terhadap gerak benda. Nah, jadi ini maksud gaya geseknya segala lebih besar. Harus kita simpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang muncul antara dua permukaan benda yang bersentuhan. Benda yang bersentuh, contohnya poin faktor 2 dengan bersentuhan dengan arah yang berlawanan. Gaya ini dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda. Kasarannya, di mana permukaan kasar menghasilkan gerakan lebih daripada permukaan halus. Contohnya, ini permukaan kuat di sini kasar atau halus? Halus. Kalau tempelan ini kardus ini kasar apa halus? Kasar. Maka antara permukaan papan tulis dan maka akan menghasilkan yang lebih besar adalah yang mana? Papan apa kardus? Kenapa? Karena permukaannya kasar, sedangkan papan halus. Maka menghasilkan, maka kardus lebih besar menghasilkan gesekan. Nah, gaya gesek memiliki dua jenis utama. Yang pertama statis. Statis adalah gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda padat yang bersentuhan ketika benda tersebut belum bergerak. Contohnya gini, belum gerak. Statis gitu. Tetap. Nah, yang kedua kinestik. Gaya geseknya bekerja pada dua permukaan benda yang saling bersentuhan saat benda tersebut dalam keadaan gerak. Bergerak, jalan, ya, bergerak. Nah, ini arah gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ingat kata kuncinya apa? Arah gaya gesek adalah selalu berlawanan arah. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Nah, contoh di video perbedaannya. Ini benda yang
dan minyak dan amplas. Amplas ini permukaannya kak. Kalau ketika licin, nah lihat perbedaannya. Untuk membedakan mana gerakan yang gesekannya besar dan kecil. Nah, ini tadi pergerakannya lebih cepat, ini lebih lambat. Nah, mengapa lagi benda permukaan bidang halus dan kasar berbeda? Kenapa? Ya artinya apa? Pada permukaan kasar maka pergerakannya lebih besar, gesekannya lebih besar dibandingkan benda halus. Jadi dari contoh tadi kita ambil kesimpulan bahwa jelas permukaan yang kasar dan permukaan yang halus memiliki perbedaan gesekan, manfaat gesekan dalam kehidupan. Mungkin anak-anak semua pernah mengalami. Yang pertama, mengerem kendaraan, menghentikan sepeda atau mobil. Karena kalian ketika mengendarai sepeda, kalian menekan tombol rem. Pernah tidak? Pernah. Nah, berjalan, mencegah keterlambatan melangkah. Artinya ketika kita berjalan, saya ada air, ataupun sekarang melangkah di tempat yang aman agar tidak terpeleset. Kerugian dari gesek, ini kerugiannya. Nanti manfaatnya sekarang kerugiannya. Mesin kendaraan, gesekan menyebabkan komponen mesin panas dan aus. Jelas, aus ini habis. Kalau pakai rem motor, kalau saya kita gunakan remnya, maka remnya akan habis, aus, panas tidak? Panas. Kenapa? Karena pengaruh gesekan. Nah, terus selanjutnya, cara memperkecil gaya gesek. Ya, cara memperkecilnya. Yang pertama apa? Ya, memberi volume atau oli pada mesin. Yang ketiga, dua. Ya, menggunakan roda atau bantalan peluru. Ini untuk bantalan pelurunya. Nah, kesimpulan dari materi gaya gesek. Nah, ya ini. Gaya gesek adalah bahwa gaya ini merupakan gaya bentuk akibat sentuhan antara dua permukaan benda dan memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak benda tersebut. Nah, terus selanjutnya Bapak akan membagikan menjadi 3 kelompok selamanya. Nah, kelompoknya jangan lupa tulis. Kelompok 1, kelompok 2. Kerjakan sama-sama. Sudah. Kelompok 1, silakan ambil depan. Kelompok 1 silakan ke depan. Nah, siapa yang membacakan saja? Kami kelompok 1 Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. hasil dari kelompok kami. Ya. 1. Permukaan benda yang kasar akan memperbesar gaya gesek. Ya, terus kelompok 1. Oke, anak-anak semuanya. Dari ketiga kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Bapak akan menilai kelompok ini. 1 adalah kelompok yang mendapatkan nilai terbaik. Siap untuk kelompok 1. Nah, sesuai dengan juga pertama sebelum pelajaran tadi bahwa yang mendapatkan dan tidak akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Silakan kelompok 1 perwakilan di depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi setelah kita pelajari bersama bahwa permukaan yang kasar akan memperbesar gaya gesekan, sedangkan permukaan benda yang halus akan memperkecil gaya gesek. Di sini Bapak akan memberikan tugas mandiri kalian, silakan dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Baiklah, kenapa semuanya? Sekian.
pembelajaran kita pada hari ini tentang energi perubahannya yang masuk subbab materinya itu gaya gesek. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.